Yang warm blood yang segini itu bisa 400 kilo. Nah, ini yang kecil. Kalau misalnya warm blood yang gede itu bisa 600 kilo. Kalau misalnya kaki kalian keinjek sama berat 600 kilo gimana? Nah, itu banyak tuh yang kukunya copot, yang gini. Jadi bahaya. Jadi hati-hati. Hai guys, jadi hari ini aku bakal nunjukin kalian gimana cara ngebersihin hoof kuda. Nah, hoof kuda itu apa? Jadi kuku kuda bagian bawahnya. Nah, kenapa dibersihin gitu kan? Karena hoof kuda itu bentukannya kayak apa ya? Kayak mangkok kebalik. Nah, gini kan, gini nih. Nah, jadi bagian sininya itu tuh bolong, kosong. Mereka kan jalan di kandang, mereka tuh nginjeknya serbuk kayu, ya kan? Terus kalau misalnya mereka pup atau pipis kan serbuk kayu itu ngegumpal. Nah, itu suka nyangkut di sini. Karena nyangkut, terus misalnya bukan di kandang doang, misalnya kalau di latihan pasir, ya kan? Bisa basah. Nah, mereka tuh nyangkut di situ. Nah, biar dia tuh gak bisa nyopotin sendiri. Jadi harus kita manusia yang nyongkel, yang bersihin pakai congkelan. Namanya hoof pick. Nah, kenapa dibersihin? Karena kan kalau misalnya kotoran itu nyangkut di situ, bakteri pasti numbuh, jamur. Nah, kalau udah jamur, kukunya, nah itu udah susah nyembuhinnya. Aku ada kuda, kukunya jamuran, kayaknya setahun baru bisa dipakai. Jadi itu krusial itu guys. Jadi harus menjaga kebersihan hoof kuda, biar nggak lembab, biar kalau misalnya lembab, ntar tumbuh bakteri, ntar jamur. Pokoknya panjang masalahnya. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan kuda. Oke, sekarang kita ke pentengan Amanda. Ntar aku kasih lihat. Terus kita ambil alatnya dulu guys. Kita ambil hoof pick. Jadi ini aku udah ngambil, ini namanya hoof pick. Sama hoof oil. Nih, aduh, muter. Nah, hoof oil, merek hoof oil. Editor tolong nanti blur. Ini namanya hoof oil, tuh baca hoof oil. Oke, terus kita taruh sini dulu. Jadi ini namanya hoof pick. Hoof pick itu artinya ngorek. Oke, hoof itu kuku. Oke. Nah, ini tuh bahannya besi, guys. Keras. Ini buat ngoreknya. Terus misalnya udah dikorek, ini brush buat membersihin sisa-sisanya. Jadi kayak sisa kecil-kecilnya pakai ini. Oke. Sekarang aku ngasih tahu kalian cara ngangkat kaki kuda yang aman. Oke. Nah, misalnya kita mau ngangkat kaki kirinya, kita bukan ngadep sana, kita ngadep belakangnya gitu. Karena kan kalau kakinya kan nakok gini nih, misalnya kaki ini kan, nah kita dorong badannya, dorong. Nah, gitu. Jangan ditekan ininya guys, biar apa namanya, uratnya gak ada yang sakit, gak ada yang masalah gitu. Jadi didorong aja badannya. Nah, ini namanya hoof, ini kukunya. Oke. Kameramen kelihatan nggak? Nah, caranya kita pakai yang besi ini buat korek bagian luarnya. Nih. Kita korek. Nah, hati-hati guys, bagian ininya, bagian kuku kuda itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh kena korek. Jadi yang boleh kena korek itu adalah bagian, ntar aku bersihin dulu ya biar kelihatan nih. Nah, yang boleh dikorek itu bagian ini nih. Ini dari segitiga. Ini namanya frognya, frog kodok nih, frog. Bagian segitiganya ini nggak boleh dikorek. Sisanya mending pakai brushnya diginiin. Karena apa? Ini tuh bagian dagingnya. Kalau ini bagian kukunya. Kalau kita tuh kayak ini kuku kan yang panjang nih. Nah, bagian tengah ini kan dagingnya nih. Nah, sama kayak kuda. Jadi ini tuh bagian dagingnya, ini bagian kukunya. Jadi ini mau di sekenceng apapun dia nggak apa-apa.
Kalau misalnya udah dikorek, udah dibersihin, masih ada sisa-sisa, baru pakai ini. Nih. Biar bersih banget. Tuh. Beda kan sama yang pertama tadi, nih, before, after. Gitu. Ini bersih, harus begini. Oke. Kita turunin pelan-pelan. Nah. Gitu. Sekarang kita yang sebelah kanan. Nah, sekarang kita bersihin, kita korek. Satisfying nggak sih guys? Tuh, enaknya tuh kalau sekali korek copot semua. Nah ini kan sisa-sisa nih, sisa-sisanya pakai ini, pakai brush, biar bersih. Nah, sudah, ini dikit-dikit nih. Tuh. Kalau udah, taruh pelan-pelan. Nice. Nah, pas nurunin kaki kudanya, hati-hati kaki kalian jangan di dekat kaki kudanya, jangan di sini, apa di sini. Nah, kenapa? Ntar bisa keinjek. Yang warm blood yang segini itu bisa 400 kilo. Nah, ini yang kecil. Kalau misalnya warm blood yang gede itu bisa 600 kilo. Kalau misalnya kaki kalian keinjek sama berat 600 kilo gimana? Nah, itu banyak tuh yang kukunya copot, yang gini. Jadi bahaya. Jadi hati-hati. Terus, kalau misalnya udah bersih, itu kakinya belakang juga ya. Jadi depan belakang. Caranya sama. Kalau misalnya udah bersih, kita ambil hoof oil yang tadi aku kasih lihat kalian. Hoof oil. Ini dia. Fungsinya apa? Biar apa ya? Kalau di kita tuh kayaknya cuticle oil, tau gak sih? Nah, yang cewek-cewek pasti tahu. If you know, you know. Yang cowok-cowok tanya ceweknya. Cuticle oil itu apa sih? Fungsinya sama. Diam. Nih, kita kasihin aja. Kasih jarak kayak ini berapa sih? cm ya? Ya, 1 cm. Itu guys. Ya, cuticle oil. Kuda high maintenance banget ya, pusing. Jadi dipakein kayak setelah mandi pakein, sebelum latihan dipakein. Ya toh. Jadi guys, begitu saja. Yang penting semuanya jangan cuma 2 kaki doang, depan belakang kan, dibersihin, kasih minyak. Ini biar apa? Jadi kalau yang kayak tadi aku bilang, kuku mereka tuh kayak mangkok. Jadi kotoran-kotoran itu nyangkut di dalam. Kalau misalnya tidak dibersihkan, nanti kalau misalnya nyangkut kayak tadi, ini kan lembab tuh basah. Kalau misalnya basah lembab, nanti ada bakterinya, ntar berjamur. Kalau udah berjamur, nanti kena kukunya berjamur, udah ntar keropos, nanti ini itu. Nah, kalau misalnya kuda itu kan kakinya, kukunya itu paling krusial, paling penting. Kalau misalnya udah sakit, nggak bisa dipakai. Nah, kayak ini, kukunya sempat masalah. Jadi setahun lebih, setahun setengah gak dinaikin, kan? Gara-gara kuku, gara-gara gak dibersihin dengan benar gitu. Jadi emang penting banget. Oke? Jadi gitu. Ini sebenarnya jangan dicontoh ya guys, jangan duduk di sebelah kuda. Jangan dicontoh. Don't try this at home. Udah. Jadi buat hari ini segitu dulu cara ngebersihin hoof kuda sama ngasih oilnya, kan? Jadi kalian mau nonton apa? Mau tahu apa? Mau nanya apa? Komen. Ntar aku bikinin. Oke. See you in the next video. Bye bye.